citasinya sudah banyak, HI-Deck-nya juga sudah tinggi kayak gitu. Mungkin nanti Pak Aang akan share, apa, tips dan triks untuk peningkatan optimalisasi, publikasi, citasi dalam publikasi, kayak gitu. Tidak usah berpanjang lebar karena waktunya ini sudah sore. Kenapa kami ambil sore? Karena kami harap sudah tidak jadi tidak mengganggu jadwal mengajar, seperti itu. Oke, Pak Aang silahkan kami silahkan untuk sharing session ya, ilmu yang dikuasai. Silahkan Pak Halo, tes tes, Pak Aang. Signal kali ya, coba saya cek. Disconnect Pak Aangnya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Halo, Pak Aang. Nah, ini udah masuk lagi. Silahkan Pak Aang. Silahkan. Langsung dimulai. Oke. Bentar, Bapak Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara Waalaikumsalam. bumi ya? Kedengeran Pak Ang. Oke, Dengar. alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, apresiasi untuk semangatnya yang sore-sore waktunya ngantuk nih. Tapi alhamdulillah ya kita sharing-sharing aja, bicara santai. Eh, Kebetulan ditampuin sama Bu Umi untuk sharing materi tentang apa bagaimana meningkatkan jumlah citasi gitu. Jadi Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Ang Subiakto, program ini Bapak Ibu ya. Mungkin jika ada perbedaan bidang ilmu, sudut pandang mungkin terkait dengan apa eh, akademisnya mungkin agak agak beda-beda dikit, yang mohon maklum gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, jadi ukuran ini kondisi normal ya. Jumlah kutipan itu memperlihatkan apa kredibilitas lah ya, kredibilitas, kepercayaan atau reputasi dari kita sebagai akademisi gitu. Banyak hal yang kita bisa dapatkan. Salah satunya kebetulan kami di Prodi S ini lagi mencoba menaikkan jurnal ke tingkat Scopus. Itu salah satunya ya mereka tolak ukurnya adalah tingkat kutipan dari editor gitu salah satunya. Kemudian Bapak Ibu jika punya kenalan sesama akademisi gitu, kemudian yang dilihat adalah bagaimana performan apa profil digital dia gitu. Memang teknologi merubah sudut pandang lah ya, secara normalnya gitu loh. Jadi motivasinya saya di sini sharing aja. Awal-awal dulu ketika mengenal kutipan, mungkin ada kans, ada kecenderungan nih so apa bagaimana kita apa
pamer gitu. Wah, kita kutipan banyak gitu. Itu saya sadar, saya sendiri pribadi sadar saya melakukan itu juga. Tetapi alhamdulillah waktu sadar juga bahwa salah itu kita bisa perbaikin gitu. Jadi niatnya sekarang ini kita hasil karya ilmiah kita dikutip dalam tanda kutip digunakan di eh, apa justifikasi oleh sesama mungkin anak-anak S1, S2 atau teman-teman yang lain lagi riset itu mungkin kelihatannya sepele itu jadi satu amal lah gitu. Jadi amal kita bisa berguna lah minimal meskipun sekedar itu mencerahkan gitu. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu yang kuliah yang mengerjakan skripsi eh, kemudian mencari dari tulisan eh, orang kemudian buat bahan perbandingan melakukan penelitian itu kalau ada contoh kan ini jadi seumpama tulisan kita menjadi batu pijakan mereka secara akademis insya Allah menjadi satu satu amal lah gitu itu jadi niatnya diperbaiki yang nggak benar tadi kemudian kita pelan-pelan lah gitu itu motivasi motivasi kita mungkin bisa gambarannya seperti itu eh secara apa akademis Bapak Ibu. Jadi kutipan itu bersinggungan eh, dengan plagiasi ya. Jadi ada namanya citasi kita mengkutip tapi mengkutip kita sendiri. Itu ada tingkatannya ada citation, subcitation, kemudian ada plagiarisme sendiri, kemudian plagiarisme. Jadi sangat bersinggungan gitu. Eh Pertama kali ketika awal-awal dulu apa lulus kuliah kemudian sharing membantu teman-teman di SPS semua S2 S3 sharing tentang tentang apa eh, penelitian mereka masuk ke apa ruang kampus di SPS itu kan kita lihat banyak buku tuh kita lihat secara karena mungkin ini itu kan sebenarnya kayak harta karun gitu Bapak Ibu sekalian ya harta karun karena publikasinya hanya dalam bentuk buku gitu. Jadi buku eh, bayangkan kalau semua hasil penelitian karya ilmiah teman-teman mungkin di UIN ini dibuat didigitalkan atau mungkin ada pergeseran ke publikasi dalam bentuk jurnal. Bayangkan itu mungkin bisa membawa manfaat yang lebih lebih luas nggak hanya secara nasional, saya yakin sih secara internasional kan UIN kita sudah menjadi salah satu kiblat di bidang Islamic Studies itu. Ya itu hanya saja kan saat ini alhamdulillah sudah ada perubahan publikasi dari senior-senior kita itu kan masih dalam bentuk buku ya. Susah gitu. Mungkin masih dalam bayangkan kalau itu hasil penelitian yang uh, kami studies di dunia gitu loh. Itu salah satu gambaran. Nah, bagaimana kita sekarang dunia internet ya kita percayalah ada cara lain untuk melakukannya lebih baik lah. Bapak Ibu ini dasarnya. Jadi secara umum, umumnya ya ada dari sisi definisi ada rujukan, selingkungan, kutipan, sitasi, itu macam-macam hal-hal yang hal sepele secara etimologi, tapi eh, jangan sampai godaan untuk menjadi perdebatan gitu. Tapi satu ini secara teknis, Bapak Ibu kita ke, jadi Bapak Ibu ada kutip itu secara langsung dan secara tidak langsung gitu. Jadi ada seperti yang disebutkan sampai seperti yang dilakukan itu juga mengkutip. Jadi kita mengkutip itu nggak harus secara langsung, bisa mengkutip tidak langsung. Sama halnya ketika kita belajar tentang mungkin eh, kita meniru
nabi gitu. Tidak hanya apa yang di perkataan beliau, tapi tingkah laku, kemudian sampai pola pikir itu menjadi rujukan. Jadi merujuk itu nggak harus seperti apa yang disebutkan gitu, tapi apa yang seperti apa yang dilakukan secara tidak langsung juga bisa menjadi kutipan. Kemudian posisinya bisa footnote, bisa endnote. Ya ini yang secara umum dilakukan di ini mungkin bidang keilmuan saya aja di IT itu bisa di footnote, di endnote itu di awal dan di akhir itu. Kemudian Bapak Ibu ini karena kebetulan saya bidangnya IS, jadi eh, mungkin berbeda dengan teman-teman yang di sosial di bagian di manuskrip atau di adab itu akan berbeda sekali. Kita biasanya kalau di IT itu ada apa yang direkomendasikan gitu. Jadi ini hanya apa bisa jadi benchmarking aja mungkin pertimbangannya. Kalau kita blog itu mungkin atau website apalagi kayak Wikipedia itu juga seperti kayak diharamkan gitu karena memang tingkat validitasnya rendah gitu. Dan keempat adalah jumlah Bapak Ibu. Jadi jumlah kutipan saya sarankan eh, kenapa nggak semua dalam satu paper conference itu. Kenapa nggak sampai 40 50 kutipan lah. Kalau memang benar itu ya nggak ada masalah. Sekalian kita kutip teman-teman kanan kiri gitu. Di kami di bidang IS kebaruan 5 tahun terakhir rujukannya dianggap lebih valid gitu karena perkembangan teknologi kan semakin cepat. Beda halnya dengan mungkin teman-teman di apa bidang sastra itu berbeda sekali dan keenam adalah kesesuaian. Kesesuaian itu maksudnya kita ya, tidak sesuai secara teknis. Itu mungkin 6 hal yang terkait dengan kutipan. Eh, ini kita masuk ke bagaimana kutipan Bapak Ibu secara apa eh, hubungan keterkaitan. Jadi kita harus pahamin juga mengkutip itu kita bisa data ilmiah gitu. Kita bisa kan software manajemen reference, EndNote, Mendeley, Zotero dan lain-lain. Dan Bapak Ibu sekarang menulis itu kan sangat terbantu sekali dengan aplikasi AI. Salah satu adalah ChatGPT. Tapi yang ini yang perlu perlu jadi apa pertimbangan karena dengan hubungannya dengan etika dan mungkin prosedur lah ya keaslian itu yang harus dipertimbangkan. Ini intinya Bapak Ibu nanti kita setelah ini sharing-sharing itu. Jadi kalau kita googling aja gitu Bapak Ibu silahkan googling itu how to bahasa Inggrisnya kalau lebih lebih how 6 akan muncul banyak banget. Salah satunya nih sumber yang saya dapetin ada 2 dan trik bagaimana meningkatkan jumlah kutipan gitu. Jadi ada 28 tetapi untuk mempermudahnya saya singkat, saya rangkum jadi 6 poin gitu Bapak Ibu. Eh, Pertama adalah judul dan apa yang benar. Ini Bapak Ibu silakan bagaimana menulis apa judul yang 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 menarik, bagaimana menulis judul yang nanti hubungannya dengan meningkatkan tingkat indeksasi tulisan kita di data terus abstrak yang menarik gitu. Dan satunya yang semakin banyak kosakata spesifik yang hubungannya dengan tulisan kita yang kita sebut berulang-ulang karena itu nanti tingkat indeksasi akan lebih tinggi di apa yang yang diterima oleh mesin pencari internet gitu. Jadi pertama tadi ini tulis yang benar dan menarik Bapak Ibu. Itu salah satu hal teknis lah Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kedua jaga konsistensi penulisan identitas penulisan paper. Maksudnya gini ini saya kasih contoh. Nanti Bapak Ibu di paper
menulis nama depan, nama belakang, titik koma itu usahain sama. Jadi untuk menjaga konsistensi identitas saya gitu di platform digital, fotonya pun saya samain. Jadi ini contoh, ini di Google Scholar, ini Aang Subiakto, undername-nya ini sama. Jadi bisa Aang Subiakto ini nama penulisan UIN-nya juga mungkin kita harus perlu diklarifikasi, kita samakan di Scopus. Alhamdulillah udah sama. Jadi ini menjaga konsistensi, menjaga penulisan identitas paper kita benar gitu. Itu bayangkan ada kasus, banyak kasus, salah satunya ada teman prodi, itu namanya beliau persis sama dengan salah satu dosen di swasta gitu. Jadi tingkat apa profil beliau pun mungkin akan sangat bermasalah di apa di mesin pencari di Google, di Scopus, mungkin mereka akan bingung karena namanya sama gitu. Ya memang eh, menjadi akan ribet karena harus disesuaikan gitu. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, eh, kalau mau kutipan banyak memang Bapak Ibu harus produktif gitu. Ini eh, hal yang jarang banget hanya kita terbang tinggi gitu ya, ya secara ya kurang juga. Semakin banyak produksi kita paper, tapi juga semakin banyak juga tingkat jumlah kutipan itu ya secara gitu. Mohon maaf, saya gunakan apa istilah produktif gitu loh. Karena memang ini perspektif saya menulis itu kayak kita berproduksi aja kan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi pola pikir supaya menyemangati diri sendiri, Pak. Bukan melakukan hal hal pekerjaan seni, tapi menulis riset itu ya produksi aja. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, tunjukkan Bapak Ibu itu yang untuk meningkatkan salah satu adalah tugas bisa diperbaiki gitu Bapak Ibu. Jadi nggak harus benar-benar tulisan, tapi skripsi yang mungkin bisa Ibu pilih. Ini saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Ini saya berikan contoh tulisan saya. Bapak Ibu bisa di sini di add manual atau mungkin add artikel ini. Add manual kalau ada artikel publish dan belum di apa stand di Google, itu kita perbaiki, add secara benar. Ini nanti kalau siapa yang tulisan kita salah satunya mahasiswa skripsi, tesis atau disertasi, karena menjadi itu menjadi penulis lah gitu. Saya secara dalam proses eh, penulisan laporannya gitu kan. Verifikasi secara manual atau mungkin secara otomatis seperti ini. Keduanya, jadi untuk meningkatkan karena Sinta eh, di Sinta ini basic database-nya adalah Google Scholar gitu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang mau mengurus jabatan fungsional tuh belajar dari biasanya Bapak Ibu mohon selain kutipan ini tapi diperbaiki data kutipannya di Google Scholar, diperbaiki, nanti kemudian sekali waktu sebulan sekali disilakan disinkronis di Sintanya. Jadi Google Scholar sama Sinta itu sesuai gitu. Ya nanti Sinta ini diakses oleh Pendikti, oleh sister. Jadi data data sistem database-nya sinkronis gitu. Jadi Bapak Ibu
tidak bermasalah untuk identifikasi datanya. Itu salah satu hal dengan kaitannya ini. Produktif. Selanjutnya positioning Bapak Ibu. Maksudnya ini di sini ada ini positioning kita jaga benang merahnya. Maksudnya untuk kita bisa di, dikategorikan sebagai seorang ahli dan berarti kan eh, istiqomah kita benang merah area penelitian kita tuh kelihatan gitu. Ini saya berikan contohnya. Ini kalau positioning, ini positioning bagaimana kita punya produk gitu, image personal atau apa kita portofolio personal kita harus jaga positioningnya. Minimal salah satu hal yang kita harus perhatikan ketika kita sebagai akademisi adalah pendidikan, mungkin S1, S2, S3, kemudian apa yang kita ajarkan, apa yang kita riset, dan judul-judul karya ilmiah kita tuh linear. Ini bukan terkait dengan ada perdebatan terkait linearitas ini, tapi secara aturan memang masih seperti ini. Nanti silakan dipertimbangkan linearitas itu gitu. Secara normalnya gitu, kita bisa asumsikan itu bahwa semakin orang mengerucut ke sesuatu, kemampuan atau keahlian dia di bidang tersebut itu semakin dipercaya gitu. Saya berikan contoh. Jadi paper-paper saya memang terkait dengan 3 bidang saya ini. Nanti silakan profil Google Scholar-nya di diidentifikasi. Ini kebetulan saya mengajar mata kuliah IMK. Ini hasil-hasil penelitian saya, ini prodi saya. Ini salah satu 3 aja. Jangan terlalu banyak juga sih profil di ini. Jadi ini area area riset saya dan area bidang ilmu saya di sini. Paper-paper sini semuanya terkait dengan bidang keilmuan dan area riset saya gitu Bapak Ibu. Jadi semakin kita bisa kelihatan benang merahnya. Oh, Aang ini bermain di situ. Ya pantas dia memang ahli di situ gitu. Jadi kita tampilkan gitu. Jadi lebih menarik bagi lebih lebih menjamin trust dari calon para pengkutip gitu. Kalau kita customer tuh calon customer gitu. Oke, itu namanya kita hmm, saya pinjam istilah dunia marketing. Kita ada kemudian branding ya Pak Ibu. Di sini branding. Branding tuh eh ya kita buat pertemanan, kita bersilaturahim, kita eh, bekerja punya relasi sesuai dengan secara akademis ya sesuai dengan bidang ilmu kita lah brandingnya. Bisa ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya emang dari dulu eh, senang aja sharing-sharing gitu. Ada banyak grup tentang bagaimana kita hobi sharing gitu. Jadi secara nggak langsung kawan-kawan sama bidang saya tertarik tidaknya merujuk ke yang saya ada gitu. Jadi secara nggak langsung meningkat. Hmm, kemudian bimbingan-bimbingan S2, S3, S1, teman-teman dosen muda itu membantu kita sharing apa kanan kiri itu dia menjaga trust gitu. Trust kemudian apa relasi di itu salah satu trik saya ya. Dan terakhir ya kita namanya kita buka ilmiah kita sini. Jadi kita saya gunakan eh, platform-platform sosial media, eh, website akademis yang gratis-gratis itu eh, dokumen ilmiah kita, tetapi memang tidak menyalahi aturan gitu. Salah satunya mungkin yang Bapak Ibu bisa pakai kayak Pablon gitu, eh, Sinta boleh, Dimension, SetGate itu yang kita bisa 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 karena orang
orang mau mengakses tulisan kita kan setidaknya bagaimana dia mau mengkutip, mau akses saja nggak dapat gitu. Itu logikanya. Saya buka, eh, kemudian saya gunakan Facebook, Bapak Ibu. Setelah saya publish paper gitu, saya submit ke Facebook. Kalau Facebook Bapak Ibu kan mungkin ada 2000 lebih temen gitu. Ya setidaknya ketika Bapak Ibu tulis kan ada 2000 orang gitu, meskipun masa sih dari 2000 orang sebagai dosen tidak ada sekitar 100 orang dosen yang sama gitu. Jadi kita sharing ke teman sejawat juga bisa melalui Facebook, bisa grup, dan mungkin Twitter atau X itu kita bisa pakai juga promosi Bu. Jadi kita untuk mengakses bahwa kita udah punya produk ini gitu. Hmm, terakhir, Bapak Ibu yang mungkin apa mungkin nggak tahu ada teman-teman yang udah selesai udah sama gitu, tapi ini salah satu saya re-engineering dari proses menulis dan mengutip gitu. Secara umum Bapak Ibu menulis itu kan kita gunakan data ilmiah, kita baca gitu, kita simpulkan kerangka pemahaman, kita punya bobot kerangka karangan, kita tulis, kemudian baru kita kutip Bapak Ibu ya. Kutip menggunakan ini, baru paper gitu kutipan ke ya. Itu prosedur manual apa normal. Kita bisa re-engineering, kita bisa rekayasa gitu. Eh, tadi kalau yang tadi Bapak Ibu pertama adalah membaca, membuat kerangka tulisan, menulis paper dan mengkutip urutannya yang dibaca, buat kerangka tulisan, tulis paper, kita bisa menulis di kita buat kerangka tulisan dulu, baru kita tulis papernya berdasarkan kerangka tulisan paper itu. Setelah selesai, jadi kerangka tulis ketika menulis paper itu Bapak Ibu silahkan gunakan tools AI, ChatGPT contohnya, dan lain Microsoft. Silakan ditulis paper menggunakan ini, tapi bukan ini Bapak, tapi Bapak Ibu punya kerangka tulisan gitu. Kemudian silakan tulis draft tulisan. Kemudian dari draft tulisan itu baru disisipin kutipan. Caranya dengan ngebaca kesesuaian apa kata kunci di Saindire, kata kunci di database ilmiah. Kita searching by kata kunci, ada papernya sama gitu, udah kita bisa kutip kan. Itu dengan asumsi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sebagai akademisi itu sudah punya kerangka pemahaman tentang topik itu gitu. Meskipun nggak sadar gitu, Bapak Ibu yang nulis S2 kerangka pemahaman tertentu dan simpulan-simpulan di otak gitu. Tapi bagaimana memanfaatkan itu gitu. Jadi itu kita kutip jadi paper. Jadi lebih cepat gitu. Langkahnya tulisan, tulis saja, tidak berpikir kutipannya dari mana. Tulis saja karena saya percaya Bapak Ibu sekalian yang udah senior apa kerangka pemahaman tentang sesuatu udah paham secara logiknya, secara keilmuannya. Baru klasifikasi dari sumber-sumber ilmiah dengan membaca sekilas, baca judul abstrak, pakai tools biar not lebih cepat gitu. Tapi hal ini mungkin tidak berlaku bagi nggak pas mahasiswa S1 ya karena berbeda proses pemahaman dan simpulan belum punya gitu. Jadi ini yang ini yang mereka bisa melakukan ini dari sumber-sumber ChatGPT, tapi sangat sangat atau AI yang lain karena uh, mungkin mungkin nggak pas atau mungkin salah gitu. Aduh, terlalu cepat
Mas. Kemudian Pak Fadlan, Pak Yainul nih. Monggo, jika ada pertanyaan. Ini ada permintaan dari Bu Fitra Deli. Materinya Bu Fitra, nanti kalau khususnya materi penulisan saya banyak sekali. Silakan nanti saya bisa sharing dari beberapa dari saya, dari teman-teman, materi penulisan ilmiah atau riset nanti, eh, saya bisa sharing dan nggak ada masalah itu, insya Allah bisa ini bisa contohkan. eh, Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu azan, nanti colek saja Bu, saya share data-data bagaimana buku-buku metode penelitian, buku materi-materi, atau ada writing. Terima kasih. Silakan Ibu. Eh, Teman-teman berantem di Saintek ini kebanyakan. Halo, silakan. Kalau ada mungkin kita bisa saling memberi masukan gitu. Gimana Bu Nia? Siapan? Ini ada pertanyaan dari Bu Fitra. Tulisan kita di Sinta. Ini kalau mahasiswa melihat tulisan kita di Sinta, apakah itu bisa terekam sebagai visitasi? Visitasi, masuk visitasi akreditasi, Ibu. Kalau melihat, kalau oh, ini kutipan itu maksudnya yang sudah mahasiswa itu menulis menulis paper akademik, tapi paper itu dipublish. Jadi kutipan publish itu yang mungkin dihitung. Oke, pertanyaan dari Bu Fatihah Alatas, sesama dosen di bagaimana Brodri agar sama sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah, nanti Ibu bisa konfirmasi dan ini dengan banyak teman saya ini, ada Bunia, Pak Ferry dan yang lain. Eh, kalau kita sharing-sharing
ini saya Bapak Ibu ya. Ya kita Win gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat departemen. Nah, ini salah satunya ya mungkin teman-teman karena ini salah satunya menunjukkan bahwa ini tingkat kutipan di, UIN eh, ya di prodi kami di SI kemudian ada di TI, TIS ini sama Bu sebenarnya. Cuman apa tetanggaan aja dan memang saudara tua kami di TI sama aja. Jadi ya alhamdulillah budaya akademis dari sisi itu udah sering Bu, udah ada terjadi, udah kami lakukan. Eh, Ini pendekatan yang kita publish tulisan disarankan untuk mengutip hasil karya ilmiah dari dosen prodi. Itu yang mungkin kita apa sarankan. Jadi tingkat kutipannya teman-teman di prodi SI itu bisa lebih baik gitu. Ada semang sedang adan kita hormati dulu. Oke, alhamdulillah. Eh, saya lanjut Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Fathia Alatas. Ketentuan untuk mengutip 3 paper apakah sudah ada atau prodi yang sudah membuat ketentuan? Sebenarnya ketentuan informal Bu Fathia. Jadi kami di prodi SI itu dari dulu mungkin TSI sama lah ya. Apalagi kalau bimbingan saya pasti di akhir tuh hal menguji atau membimbing itu minimal deskripsi tolong di 10 ya ilmiah dosen SI dengan tentu dengan cara dan dengan gitu. Maksudnya tetap manajer kemudian memang nggak asal kutip. Kalau secara formal belum ada ketentuan, tetapi insya Allah disarankan setiap mahasiswa bimbingan setiap mahasiswa ibu tulisan hasil skripsi itu nanti disimpan di repository, diakses akan sangat cepat munculnya dibanding sumber database yang lain ya. Di repository Scholar dan begitu seminggu 2 minggu langsung tayang ke apa dosen. Dan ini yang mungkin nggak tahu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Saya biasa
awal-awal dulu saya submit sendiri hasil skripsi mahasiswa itu saya bantu submit. Jadi atau mahasiswa saya arahkan punya akun di repository untuk submit. Kenapa? Karena kalau kita serahkan ke perpustakaan utama atau perpustakaan fakultas, hasil skripsi atau story itu kan banyak seluruh prodi di 80 lebih prodi itu menyerahkan skripsi yang di PU itu dipegang oleh 1-2 orang. Dan itu Bapak Ibu kalau manual ketemu Bapak Ibu mungkin bisa skripsi itu mungkin sebulan depan baru di-upload karena mungkin beban pekerjaan ya. Jadi saran saya sih masing-masing mungkin di setiap prodi dan kaprodi masing-masing dosen punya akun e-repository perpustakaan UIN dan ini bisa bisa upload sendiri nanti teman-teman di PU tinggal dia validasi gitu. Itu saran saya itu untuk lebih cepat meningkatkan jumlah apa kutipannya. Kemudian itu Bu Fatiah mungkin sharing saya. Jadi jangan menunggu manual prosedurnya di summit ini teman kita bahkan kita kita potong itu prosedur kita submit sendiri di Google School di repository UIN. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Justiani. Untuk persiapan S3 berapa kira-kira paper yang perlu dihasilkan oleh dosen pemula? Saya rasa tidak ada batasan Pak dan bahkan ini hanya pendukung aja. Jadi kalau Bapak Ibu terlihat portfolio secara akademis itu lebih tidak ada gitu, itu akan kans untuk diterima dapat LOE acceptance oleh kampus yang bersangkutan itu lebih tinggi gitu. Minimal Bapak Ibu Bu Yustiani seorang promotor di kampus gitu. Kemudian ada calon mahasiswa dari kampus luar, kemudian minta persetujuan ibu menjadi mahasiswa bimbingan gitu. Kira-kira dengan melihat CV mahasiswa tersebut bahwa dia sudah mulai gitu dunia akademisnya dengan banyak publikasi, riset. Saya rasa Bu Yustiana akan lebih percaya gitu daripada mahasiswa yang fresh graduate gitu. Itu sih. Jadi tidak ada ketentuan dengan kita udah memulai dianggap lebih dapat percaya gitu. Saat publikasi masih campur aduk. Saran saya udah mulai di Bu Yustiani karena untuk memperlihatkan tadi bidang minat dan keahlian kita di mana. Umumnya ini analogi gampang aja Bu ini tidak ada tukang itu bangunan yang dia bisa 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 menyekan bangunan dan tukang kayu gitu. Kalaupun bisa itu separuh jadi tukang batu kayu gitu. Tidak semua itu dikasih itu tas lah gitu. Saya sih. Terus lagi ya, disertasi justru berikan riset S3. Eh, saya sih saya rasa kalau untuk tidak langsung Bu, eh, kalaupun kenapa pertanyaannya ke ini ya mungkin itu menarik lebih ke sesuatu Mustiani menjadi pilihan saran saya sih Mustiani. Demikian silakan. Rumah mudah. Ibu Ningsih sudah selesai lama S3-nya Bu.
Silakan Bapak Ibu. Eh, Berikut itu saya sharing data email dan WhatsApp saya Bapak Ibu sekalian jika eh, perlu terkait ya mungkin saya curhat gitu aja terkait dengan apa riset atau penulisan akademis bidang ilmu tidak eh, sesuai dengan bidang keilmuan saya gitu Bapak Ibu informasi. Silakan Pak Fadlan. Oke, silakan Bu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini bos saya baru muncul. Nih, udah selesai, Bu Puro. Komplainan. Hmm, Oke, Bapak Ibu. Kebetulan eh, buka pusnya ada keperluan di ke Pak Warek sekalian eh, sharing peningkatan jumlah ilmiah. Sebagai catatan nanti Bapak Ibu bisa sharing, bisa kontak saya atau mungkin bisa bantu kita bisa kolaborasi meskipun beda beda bidang ilmu karena sekarang zamannya irisan-irisan itu. Sini ada banyak teman-teman
saat di prodi SI, TI, dikolaborasikan, insya Allah kalau di kami sih terbuka gitu, demikian juga dengan Bapak Ibu. Sehingga apa produktivitas dari kita semua tuh bisa lebih moncer gitu loh. Jadi terutama salah satu syarat apa adalah untuk banyak banyak kolaborasi strateginya juga. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.